Keris Kiai Sengkelat. Keris ini memiliki aura karismatik dan melegenda. Banyak kisah tentang tuah keris ini. Keris ini juga diperebutkan oleh para raja-raja Jawa, bahkan hingga dimiliki juga Raja Pulau Seberang. Mari kita simak kisahnya dalam edisi Mitos dan Sejarah. Sejarah Keris Kiai Sengkelat. Kisah keunikan dan perjalanannya. Keris tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan diri atau senjata, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, martabat, dan karisma seseorang atau tokoh tertentu. Keris Kiai Sengkelat adalah keris sakti yang diberi nama oleh Sunan Kalijaga, yang dibuat oleh Ki Supa Mandrangi, seorang empu atau pandai besi yang sangat ahli membuat keris. Ki Supa Mandrangi adalah putra dari Empu Supa, seorang empu dari kerajaan Majapahit yang terkenal. Anda dapat menyaksikan video salah satu tempat menempa keris Empu Supa di channel ini dalam judul Khayangan Api dan Keris Empu Supa, atau klik link di pojok atas. Berbeda dengan keris lainnya, keris Kiai Sengkelat dibuat dari bahan besi akadiat yang sangat langka dan tak biasa. Bahan besi ini tidak bisa ditempa dengan api, melainkan hanya dengan dipijat-pijat menggunakan tangan. Sehingga hanya Ki Supa Mandrangi yang memiliki kemampuan sakti untuk memijat bahan besi tersebut hingga menjadi keris yang indah dan berkualitas. Keris Kiai Sengkelat memiliki warna kemerah-merahan dan lok 13. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat juang, sedangkan lok 13 melambangkan jumlah wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Selain itu, angka 13 terdiri dari angka 1 dan 3. 1 melambangkan keesaan dan 3 melambangkan keseimbangan. Keris ini juga memiliki tuah atau khasiat yang luar biasa, yaitu bisa menangkap kilat dan mengusir wabah penyakit. Hal ini pernah digunakan untuk mengusir wabah penyakit yang menimpa kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya V. Saat itu, kerajaan Majapahit memiliki keris Kiai Condong Campur yang merupakan keris pemersatu bangsa yang dibuat oleh 100 empu dari berbagai daerah, namun dibuat dari besi yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus dan makhluk hitam, sehingga keris ini memiliki hawa negatif dan justru menimbulkan wabah penyakit. Keris Kiai Condong Campur yang awalnya bertujuan untuk mengatasi perselisihan antara golongan atas dan golongan bawah di Majapahit malah menimbulkan bencana wabah penyakit yang sangat ganas dan mematikan bagi rakyat serta kerajaan.
banyak rakyat jelata yang meninggal karena sakit. Bahkan putri kesayangan Prabu Brawijaya V, Dewi Ayu Sekar Kedaton, juga jatuh sakit parah. Prabu Brawijaya V sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan putrinya dan menghentikan wabah tersebut, tetapi tidak ada yang berhasil. Bahkan sudah memanggil tabib dari berbagai kerajaan lain. Akhirnya Prabu Brawijaya V meminta bantuan kepada Sunan Kalijaga, salah satu wali yang dihormati oleh rakyat Majapahit. Sunan Kalijaga datang ke istana Majapahit membawa keris Kiai Sengkelat. Ia mengeluarkan keris tersebut dari sarungnya dan mengayunkan ke udara sambil berdoa kepada Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir menyambar-nyambar. Kilat-kilat itu tertangkap oleh keris Kiai Sengkelat dan disalurkan ke tanah. Setelah itu, hujan turun dengan derasnya dan membersihkan udara dari kotoran serta penyakit, sehingga wabah penyakit pun berakhir dan Prabu Brawijaya V sangat berterima kasih kepada Sunan Kalijaga. Namun Sunan Kalijaga mengatakan bahwa ini semua atas pertolongan Allah. Di sisi lain, keris Kiai Sengkelat pernah menjadi pusaka raja-raja Jawa. Kisah ini berawal setelah keris tersebut selesai dibuat oleh Ki Supa. Beliau menyerahkan keris yang baru selesai dibuatnya itu kepada Sunan Kalijaga. Namun ternyata keris tersebut tidak cocok bagi ulama dan Sunan Kalijaga meminta Ki Supa untuk menyimpannya dan berpesan agar suatu nanti memberikan keris tersebut kepada raja-raja Pulau Jawa. Keberadaan keris sakti Kiai Sengkelat diketahui oleh Raja Blambangan atau Siung Lautan. Ia tahu bahwa seseorang yang memegang keris tersebut tidak akan bisa dikalahkan dan menjadi penguasa Jawa. Selanjutnya, raja memanggil seorang pencuri sakti bernama Celuring. Ia diperintahkan oleh raja untuk mencuri keris Kiai Sengkelat dari genggaman Ki Supa. Keris Kiai Sengkelat ini dengan mudahnya jatuh berpindah langsung ke tangan Raja Blambangan. Karena telah berhasil mencuri keris tersebut, Celuring mendapat imbalan dari raja dengan mengangkatnya sebagai patih di bumi Blambangan. Di sisi lain, Sunan Kalijaga mengetahui bahwa Celuring telah mencuri keris yang membuatnya takjub itu. Ia memerintahkan Ki Supa agar dapat mengambil kembali keris tersebut karena Sunan Kalijaga khawatir akan terjadi malapetaka besar apabila keris tersebut dipegang sembarangan orang. Ki Supa berangkat ke Blambangan dengan menyamar dan mengganti namanya menjadi Ki Pitrang. Sesampainya di Blambangan, ia bekerja pada Empu Sarap, seorang empu atau pandai besi di wilayah Blambangan. Tetapi keahlian Ki Pitrang jauh lebih hebat
dalam membuat keris. Seiring waktu, akhirnya Raja Blambangan mengetahui bahwa ada seorang empu, yaitu Ki Pitrang, yang sangat ahli membuat keris. Ki Pitrang lalu diminta untuk membuat keris yang serupa dengan keris Kiai Sengkelat. Singkat cerita, Raja Blambangan memberikan keris Kiai Sengkelat sebagai contoh. Hal ini menjadi kesempatan bagi Ki Supa untuk membuat 2 buah keris tiruan Kiai Sengkelat yang bentuknya sangat mirip. Ki Supa juga berhasil menyimpan keris Kiai Sengkelat yang asli dan kembali menemui Sunan Kalijaga untuk menyerahkan keris Sengkelat asli tersebut. Karena kerja kerasnya tersebut, Ki Supa lantas diangkat menjadi adipati di Sedang Sedayu dan dinikahkan dengan putri raja bernama Retno Sugiyah. Pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Joko Suro. Anda dapat menonton video ketoprak keris Empu Supa Kembar di channel ini atau klik link di deskripsi bawah. Setelah Sunan Kalijaga berhasil mendapatkan kembali keris Kiai Sengkelat, ia langsung menyerahkan keris tersebut kepada Adipati Notoprojo untuk dibawa ke Palembang. Sunan Kalijaga memerintahkan Adipati Notoprojo untuk memberikan kerisnya kepada Raden Patah, anak sulungnya. Raden Patah merupakan seorang anak dari Raja Brawijaya Kerajaan Majapahit. Beliau juga yang akhirnya melahirkan raja-raja Jawa berikutnya.